you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomi Acindi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri usia lanjut yang merupakan periode kemunduran dan perbedaan individu pada efek menua. Yang pertama, periode kemunduran. Pada usia lanjut, sebagian datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh, bukan karena penyakit khusus, tapi karena proses menua. Selain itu, kemunduran usia lanjut juga datang dari faktor psikologis, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi sering dengan bertambahnya usia. Yang kedua, perbedaan individual pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosioekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda. Perbedaan kelihatan di antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama, dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita, karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Terima kasih. Saya Sonia Jelena Bahama Putri akan menjelaskan tentang berbagai stereotipe orang lanjut usia, sikap sosial terhadap usia lanjut sebagai kelompok minoritas. Yang pertama, stereotipe pada orang lanjut usia. Pendapat klise yang telah dikenal masyarakat tentang lanjut usia adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun, karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Yang kedua adalah sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat klise tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang berusia lanjut, dan kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli. Di sini saya akan membahas materi mengenai tugas perkembangan usia lanjut. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam hidup. Jika kita berhasil menyelesaikannya, maka akan membawa kebahagiaan dan membantu penyelesaian tugas perkembangan selanjutnya. Sedangkan jika kita gagal, akan mengakibatkan ketidakbahagiaan, penolakan dari lingkungan, dan kesulitan dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Sebagian besar, tugas perkembangan usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Orang tua diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan. Hal ini sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Mereka juga diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. Secara garis besar, menurut Hafiges, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. 5. Membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Septania Wardani. Saya akan menjelaskan tentang melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut, yaitu perubahan penampilan, bagian tubuh, fungsi fisiologis, panca indera, dan pada seks. Menurut Harlock, lanjut usia mengalami berbagai perubahan dalam hidup, yaitu salah satunya perubahan fisik. Sebagian besar perubahan kondisi fisik pada lanjut usia terjadi ke arah yang memburuk, di mana proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu, meskipun usia individu tersebut sama. Berbagai perubahan terbesar yang terjadi pada masa lanjut usia adalah yang pertama, perubahan penampilan. Yang sering jelas terlihat adalah perubahan elastisitas kulit yang menjadikan kulit mengendor dan keriput. Hal tersebut tampak pada seluruh bagian tubuh, terutama pada bagian kulit wajah dan tangan. Yang kedua, perubahan bagian dalam tubuh, yaitu perubahan pada sistem syaraf atau berat otak berkurang, bilik-bilik jantung melebar.
isi perut, perubahan posisi jantung, perubahan elastisitas jaringan. Yang ketiga, perubahan pada fungsi fisiologis, yaitu memburuknya pengaturan organ-organ, menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit, perubahan pada pencernaan, ketahanan dan kemampuan bekerja menurun. Yang keempat yaitu perubahan panca indera, yaitu perubahan pada penglihatan, penurunan kemampuan mata untuk melihat, menurunnya sensitivitas terhadap warna. Pendengaran, kehilangan kemampuan mendengar nada yang sangat tinggi. Perasa, berhentinya pertumbuhan syaraf perasa. Penciuman, daya mencium kurang tajam. Peraba, indera peraba di kulit semakin kurang peka, dan menurunnya sensitivitas terhadap rasa sakit. Yang kelima, perubahan seksual. Masa berhentinya reproduksi keturunan pada pria terjadi lebih lambat dibandingkan masa menopause pada wanita. Pada umumnya, ada penurunan potensi seksual selama usia 60-an, kemudian berlanjut sesuai dengan bertambahnya usia, seperti masa menopause, masa klimakterik, serta dengan menurunnya fungsi gonadal.